Banyak nasabah tidak mengerti perbedaan antara asuransi unit link dan asuransi tradisional. Walaupun mereka sudah mendengar berbagai penjelasan dari agen-agen yang berbeda, mereka masih meraba-raba antara ngerti dan tidak ngerti. So, hari ini saya akan bahas detail perbedaan asuransi unit link dan tradisional, jadi nonton video ini sampai habis. Anda akan mengerti perbedaan logika antara unit link dan tradisional, sehingga Anda jadi master dan tidak salah dalam membeli asuransi. Sebelum tahun 1998, mayoritas asuransi yang dibeli masyarakat adalah tipe tradisional, di mana nasabah membeli asuransi untuk jangka waktu tertentu, entah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kemudian ketika waktu sudah tiba, maka asuransi ini ditutup atau mati. Jika nasabah hendak punya asuransi lagi, maka dia harus membeli asuransi baru lagi. Dan pastinya preminya akan jauh lebih mahal karena usianya sudah lebih tua 20 tahun atau 10 tahun. Dan juga selama 20 tahun ini atau 10 tahun ini, nasabah tidak akan denda. Dan biasanya ada produk yang memberi cashback, ada juga yang tidak memberi cashback alias hangus. Nah, dengan melihat kekurangan dari asuransi tradisional ini, yaitu premi akan naik saat dibeli ulang, tidak boleh berhenti bayar premi, dan ada denda jika telat bayar. Maka pada tahun 1998 diperkenalkanlah jenis asuransi yang baru, yaitu asuransi unit link. Di mana asuransi unit link ini adalah kombinasi antara asuransi dan investasi. Unit link menjawab 3 masalah yang dialami asuransi tradisional. Yang pertama, premi yang Anda setor adalah fix atau flat selamanya, kecuali biaya asuransinya sudah jauh lebih tinggi daripada premi yang Anda setor. Dan ini kemungkinan besar terjadi adalah pada asuransi sakit kritis dan asuransi kartu rumah sakit. Nah, saya punya kenalan yang sudah membeli asuransi perusahaan A selama 16 tahun, sejak dia umur 23 tahun dengan premi 500.000 sampai hari ini umurnya berarti 39 tahun, preminya masih fix di 500.000. Keunggulan kedua dari asuransi unit link adalah asuransi unit link boleh cuti premi, sehingga ketika nasabah punya masalah ekonomi, entah anak sekolah, kuliah, atau mau naik haji, atau renov rumah, atau invest bisnis, nah ketika butuh uang dan tidak ada budget buat setor premi, nasabah boleh libur atau boleh cuti premi. Rata-rata perusahaan asuransi memperbolehkan nasabah cuti premi setelah menjadi nasabah aktif 5 tahun ke atas. Dan hebatnya adalah jika selama cuti premi, nasabah terjadi resiko hidup, mau kecelakaan, mau sakit kritis, mau meninggal, tetap bisa klaim 100%. Bukankah asuransi jenis ini lebih fleksibel dan tidak menjadi beban ekonomi keluarga Anda? Yang keunggulan ketiga, unit link tidak ada denda telat bayar. Jika nasabah unit link telat bayar, perusahaan asuransi memberi masa tengah waktu 45 hari untuk membayar premi yang jatuh tempo tersebut. Jika ternyata loss lewat 45 hari, maka asuransi otomatis mati atau lapse. Dan untuk hidupkan lagi, nasabah hanya perlu bayar premi yang tertunggak saja. Misalnya 2 bulan, dia hanya perlu bayar 2 bulan dan tidak dikenakan denda. Tapi Bapak Ibu, jika belakangan ini Anda jeli memperhatikan pasaran asuransi, asuransi tradisional kembali booming. Ini dikarenakan banyak nasabah unit link kecewa dengan performa asuransi yang dijanjikan. Dijanjikan jika unit link tersebut tiap tahun berkembang 18%, maka tahun ke-10 nasabah bukan hanya balik modal, tapi juga dapat ekstra bunga. Tapi sayangnya kenyataannya bukan hanya tidak dapat uangnya kembali, bahkan biasanya setengah dari uang yang disetor. Kekecewaan tersebut terlihat dari banyaknya penonton video saya yang membahas tentang 10 tahun balik modal. So, saya simpulkan beberapa hal. Dari sudut pandang asuransi tradisional preminya lebih murah. Karena produk ini hanya fokus pada biaya asuransi, tidak ada biaya untuk tabung ke investasi. Dan jangka waktunya per tahun atau per 5 tahun 10 tahun, boleh pilih per tahun ya. Dan kalau perpanjang itu bisa otomatis. Tentu perpanjang dengan penawaran premi baru, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Biasa sih lebih tinggi ya. Yang pasti jika harga premi tidak disetujui nasabah, maka otomatis kontraknya tidak dilanjutkan. Dan itu yang terjadi pada satu video saya, Anda boleh nonton. Beli 7 tahun atau berapa tahun saya lupa, lanjut terus tahun ke-8 kayaknya preminya sangat gede, tidak mau lanjut.
asuransi stop, tahun ke-8 malah serangan jantung. Dan asuransi tipe tradisional, Anda tiap tahun harus siapkan budget buat beli asuransi. Dan ingat, asuransi tradisional tidak bisa cuti, ya, karena tidak ada unsur tabungan. Jadi mau ekonomi baik, buruk, tetap harus siapkan budget ini. Nah, siapakah cocok yang untuk beli asuransi tradisional ini? Menurut saya pribadi adalah nasabah yang ingin mengetes perusahaan, mengetes servisnya agent, mungkin orang baru. Nah, bolehlah tes tahun seperti beli asuransi mobil. Dan kalau untuk asuransi unit link dibanding tradisional, ya asuransi unit link lebih mahal preminya dibanding tradisional. Tapi proteksinya itu selamanya. Mungkin selama 60 tahun, sampai umur 60 tahun, sampai 80 tahun, 100 tahun. Dan preminya biasanya flat. Yang naik adalah biaya asuransi di dalam. Dan kembali bisa cuti premi. Jadi kalau ekonomi sedang buruk pun Anda boleh pilih cuti premi. Bahkan ada nasabah saya menarik dana asuransi lamanya untuk membeli asuransi baru buat keluarganya. Literally pakai uang asuransi beli asuransi baru tanpa uangnya dikeluarkan. Dan juga ada nasabah saya satu yang menarik uang asuransi buat DP rumah. So jenis asuransi ini cocok buat nasabah yang punya filosofi ketika makmur menyiapkan cadangan dan siap-siap jika ada masa paceklik. Itu yang dari cerita 7 tahun makmur dan 7 tahun paceklik. So Anda lebih suka mana? Apakah asuransi tradisional yang lebih murah atau asuransi unit link yang lebih jangka panjang? Silakan tinggalkan pilihan Anda di kolom komen. Saya Tito Santana, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!